soalnya Cina tuh sadar kalau kita berhadapan sama Trump, yang paling penting tuh bukan adu argumen, tapi ngasih dia, ya dalam tanda kutip, kesepakatan yang bisa dia klaim secara sepihak sebagai kemenangannya dia. Kayak misalnya sekarang Cina diem aja, wah itu Trump seneng tuh, dia malah ngerasa menang tuh. Dia bakal ngeklaimnya tuh kayak, tuh lihat tuh, Cina diem aja tuh, berarti dia takut sama kita, mereka nurut sama kita. Trump bakal ngerasa gitu, bakal ngerasa menang telak. Padahal tanpa dia sadari, diemnya Cina itu adalah serangan balik. Diemnya Cina itu tanpa mereka sadar pelan-pelan menggerogoti negara mereka sendiri. Kira-kira kayak gitu tuh. Atau ya berarti di sini Cina secara sadar mereka tuh memposisikan diri sebagai orang dewasa, sebagai mitra yang lebih stabil dan bisa diprediksi di saat Washington blunder mulu. Jadi negara-negara lain tuh mereka tuh pada ngelihatnya, ini Amerika makin kesini makin aneh nih, makin nggak bisa ditebak nih, bahaya buat kita nih. Mending merapat ke Cina aja gak sih? Lebih stabil tuh mereka tuh, lebih dewasa. Yuk. Jadi begitu tuh. Sekali lagi kali ya. President Trump tried to deal a knockout blow to China. What the US wasn't expecting was that China would hit back. China has learned how to play this game, and President Trump knows that. This latest headline coming in from the Supreme Court, global tariffs struck down. Dan selain keberhasilan Cina yang dapat surplus perdagangan yang lebih gede gara-gara ditekan sama Amerika, selain itu ada dampak yang lebih serius lagi nih dari strategi baru Cina dalam melawan Trump. Khususnya di sini dampak buat Amerika. Ya kalau buat kita yang awam, sekilas mungkin kita ngelihatnya Amerika tuh berhasil nurunin impor dari Cina kan. Nah tapi hasil analisis dari IMF tuh malah nunjukin adanya fragmentasi perdagangan global yang makin jelas, yang makin kelihatan nih hitam putihnya yang mana nih. Iya, keputusan Trump buat perang 1 lawan 1 sama Cina malah makin nunjukin kalau kekuatan ekonomi global tuh ada 2 kubu. Ada kubu Amerika sama kubu Cina. Apalagi tadi strategi Cina kan ternyata berhasil ngatasin tekanan dari Trump kan. Dan di sini Cina tuh ngebuktiin kalau Amerika bukan lagi satu-satunya negara superpower yang nguasain perdagangan dan perekonomian dunia. Dan akhirnya ya tadi itu, buat negara-negara yang selama ini deket sama Amerika, kebijakan Trump tuh justru ngebikin mereka jadi harus main 2 kaki nih. Mereka udah nggak ngelihat Amerika sebagai satu-satunya mitra strategis, dan mereka juga mulai ngebangun hubungan alternatif sama Cina, yang dianggap lebih berpotensi ngasih keuntungan dibanding Amerika. Pelan-pelan mulai ditinggalin nih Amrik nih. Tapi ya tetap yang harus kita tahu juga buat Cina sendiri, strategi tadi tuh sebenarnya tuh belum 100% berhasil nih.